Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 6, tema 7, subtema 1. Dan dalam tatap muka kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sikap terkait dengan masa sebelum, saat, dan setelah pubertas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, mari kita bersama simak video pembelajaran berikut ini. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Ayo ingat kembali tahap-tahap pertumbuhan manusia. Selain tahap-tahap pertumbuhan manusia, kamu juga harus ingat ciri-ciri masa pubertas. Pubertas terjadi pada saat remaja. Sebelum terjadinya pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak atau sebelum pubertas. Masa anak-anak dicirikan dengan terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya, tetapi cenderung lambat. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Masa remaja atau saat pubertas. Setelah melalui masa anak-anak, manusia akan memasuki masa peralihan menuju masa dewasa. Masa peralihan ini disebut masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa atau setelah pubertas. Masa dewasa adalah masa manusia yang sudah melewati masa pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Peran orang tua pada masa pubertas. Kamu telah mempelajari bahwa saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi
masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu terkait perubahan yang kamu alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Kegiatan positif pada masa pubertas. Ayo ingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini, biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal baru, dan mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya, mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya, membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Oke, itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami materi yang diambil dalam video pembelajaran tadi. Mari kita tutup tatap muka kali ini dan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.